Halo orang keempat, Hai orang keempat. pada episode kali ini orang ketiga akan ngebahas pengalaman seseorang solo traveling ke luar negeri. Ya, karena sebenarnya siapapun bisa solo traveling ke luar negeri asal tahu apa yang harus dilakuin sebelumnya dan disiapin. Karena sebenarnya nggak cuma materi, tapi juga banyak hal lain yang sebenarnya perlu kita tahu. Nah, orang ketiga kali ini juga dia solo traveling ke luar negeri dari usia 17 tahun. Mantap banget. Langsung aja kita sambut. Reza Fauzan Permadi. Halo. Asik. Selamat datang di kediaman Kelapa 2 Jakarta Barat. Oke. Alhamdulillah. Rumah baru. Pohon sih udah lama. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Oke. Lu berapa lama aja tadi ya kesini aja? Kok cepet banget sih? 15 menit. Duluan- Kan dekat rumah gua. Duluan aja nyampe daripada gue ya. Tahu nih tuan rumah enggak tahu diri nih. Marah, Reza datang duluan daripada gue loh. BTW apa kabar, Ja? Baik. Kalian gimana nih? Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Gak apa-apa ketawa terus dulu aja. Ketawa terus gak apa-apa. Biar santai banget dulu. Dulu kita kan ngumpulnya di BTA ya. Iya ya Allah. Oh Ini iya, kita reunion. temen BTA ya? Iya. BTA 8. Reunian BTA 8. BTA BTA 8 8. Mestik. Iya. Luar biasa. Mantap. Gaya kita mau ngobrol. Kan lu suka jalan-jalan tuh jalan. Gua kenal lu kan dari SMA kan. Dari SMA kelas 2. Kelas 2 atau kelas 1 sih? Enggak tahu deh, lupa. Dua. Iya, kelas 2 ya. Oh iya, kita BTA bimbel 2. kelas 2. Setahu seingat gue tuh emang lu dari kelas 2 kan suka jalan-jalan kan, jalan-jalan sendiri. Solo traveling lah. Bahasa kerennya zaman sekarang. Oke. Gue tuh dari dulu penasaran, kenapa sih lu suka solo traveling gitu, jalan-jalan kan sebenarnya enaknya kan bareng-bareng kan? Bareng-bareng. Ya nggak sih? Enaknya kan bareng-bareng, jalan bareng teman gitu, have fun kan. Tapi lu sukanya sendiri. Gitu, Ja. Kenapa gitu, Ja? Kenapa tuh? Kenapa ya? Enggak, kalau awalnya sebenarnya gua kan jalan-jalannya sama kakak gua berdua. Tapi emang ada suatu saat dimana ya gue pengen unleash myself gitu. Gue pengen nge-explore diri gua. Dan di saat itu juga berbarengan dengan yang gua ajakin itu nggak bisa. Jadinya ya udah jalan sendiri aja. Gitu. Jadi pertama kalau gue sama kakak gua, gue sebelum gue solo traveling tuh gue udah keluar negeri dulu kan, berdua sama kakak gue yang pertama, yang kedua sama temen gue. Terus sama kakak gue tuh kayak semuanya diatur gitu sama dia, gue nggak tahu apa-apa. Sama temen gue yang ngatur. Tapi kalau mau ngomong sama orang, mau komunikasi, itu temen gue itu karena dia emang jago bahasa Inggrisnya. Jadi kayaknya gue ngerasa saat itu ya udah, gue harus explore diri gue. Gue pengen belajar bahasa Inggris. Gue emang suka bahasa Inggris ya, tapi gue bego bahasa Inggrisnya. Jadi gue pikir dengan Ngerendah nih kayaknya. Enggak serius. Dulu gue bego banget. Coba mulai dari sekarang kita pakai bahasa Inggris. Terus ya udah, makanya gue mikir kalau gue sendiri gue bisa ngatur semuanya. Gue lepas dari siapapun dan gue juga bisa berkembang dari segi bahasa Inggris maupun kepribadian. Kayak gitu sih. Oh, berarti emang awalnya lu gak ada niatan bahwa wah gue harus pergi sendiri nih jalan-jalan nih. Enggak. Cuman kayak karena gitu. lu pengen ngajak temen lu Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kalau ngajak mama sama ayah gue dia nggak mau, sama kakak gue waktunya nggak cukup. Jadinya ya udah itu sendiri aja. pertama kali lu solo traveling kemana tuh? Waktu itu sih ke Singapura. Waktu itu habis UN. Oke, berarti umur 17 ya? 17 Oke. waktu itu masih 17. Sendiri. Berarti lo udah beli tiketnya sebelumnya dong? Udah kepikiran? Ya udah. Tapi waktu itu sebenarnya tuh gue pengen nyamperin seseorang lah waktu itu. Gitu. Terus Oh gue tahu ceritanya sih. ya udah di samping nyamperin abis UN kan refreshing. Jadi ya sekalian kayak gitu. Beneran ketemu tapi? Enggak. Orangnya waktu itu nggak jadi ke Singapura. Oh, gue paham maksudnya. Jadinya jadi ke dari Bali. Jakarta. Oh. Jadi harusnya tuh lo harusnya nggak solo traveling, tapi harusnya berdua sama orang itu. Sebenarnya tapi dia, dia sama keluarganya sih. Dia katanya pengen ke Singapura gitu, nyamperin orang tuanya. Oke. Ya udah gue kayak, dah gue pengen kesana juga sendiri. Tapi di sana ternyata gue pengen nemuin gitu kan. Tapi ya udah akhirnya gue sendiri. Oh my god. Terus di sana ngapain dia sendiri aja? Ya jalan-jalan aja, Jalan lah. enak ngeliat pemandangan, terus keliling-keliling, jalan kaki sendiri, enak lah. Dan lu di situ ketagihan. Tagihan. Jadi kayak ya gue pengen ngeliat dunia gitu. Wih. Buset. Kalau apa ya?
kalau misalnya orang keluar negeri sendiri kayak masih sekali itu ya walaupun sesekali kayak gue masih biasa lah. Cuman kalau lu kan emang belakangan ini gue lihat lu malah sampai masuk koran kan? Wih, Iya kan? Masuk koran? Alhamdulillah. Masih ada nggak? Apa namanya? Jawa Pos kan? Iya. Dia ngisi nulis gitu, nulis jadi lu nulis kan salah satu artikel kan Betul. tentang traveling. Nah, makanya Itu lu bayar nggak Jawa Posnya? Katanya sih dia mau bayar, tapi sampai sekarang gue belum nerima. Oh enggak, maksud gue lu bayar Jawa Pos biar lu masuk. Oh, ya. Enggak. Kalau waktu itu emang gue lagi waktu itu kan baca koran, terus emang ada satu halaman gitu tentang traveling, terus di bawahnya ada keterangan kalau kalian punya pengalaman menarik tentang traveling, kirimkan. Ya udah gue kirimin, terus di review Itu kan alhamdulillah. nggak dibayar, harusnya dibayar. Harusnya sih, Hey. katanya pengen Jawa dikasih. Pos. Jawa Pos Jawa tolong Pos. Reza Fauzan. Enggak, tapi udah lama banget. Sebenarnya dijanjinya Jawa cuman Pos bener-bener. merchandise gitu sih. Cuman ya gue berharap juga sebenarnya. Tapi kan utang tetap harus dibayar kan. Ya tapi nggak apa-apa, gue Nggak apa- kasih. Nggak apa-apa. Yang penting gue udah masuk ke itu lah. Oh iya ya lumayan ya. Lumayan. Berapa negara aja sampai sekarang? Kalau total sih yang sendiri dan sama orang lain ya, itu Oke, ada 20-an ya. 22 apa 21 gue lupa sih. Kalau yang sendiri? Kalau yang sendiri mungkin 10 atau belasan. Puluhan. Damn. Gila, Sumpah. gila. Gue tuh kan pernah juga waktu yang gue sempet di rumah perubahan yang sama Renal Kasali. Oke. Ya, jadi salah satu sistem ngajar dia itu Renal Kasali adalah dia kan guru di UI. Ekonomi kan Iya. S1. Nah, salah satu yang dia pelajari, dia ngasih tugas ke mahasiswanya tuh, lu harus keluar negeri sendiri. Betul. Nah, jadi dia berharap bahwa lu bisa jadi apa ya? Lu bisa Macan, dia bilang Iya, disebut dalam bukunya macan. Lu Dia bisa. ngeluarin Oh, lu dua baca? buku. Baca. baca ya? Ada Oh, dua- iya, lu baca Iya, loh. tapi lu apa namanya? Pergi dulu baru baca itu. Betul, gue pergi dulu baru baca itu. Ya kan? Heeh. Gokil, makanya yang gue tertarik tuh di situ bahwa anjir nih kok Reja udah tahu-tahuan duluan aja ibaratnya kan. Makanya pas gue baca, ini relate banget sama diri gue gitu. Karena emang Coba Renal cerita-cerita. Kasali kan, yang gue baca dari bukunya Renal Kasali kan nantang mahasiswanya kan. Lu nggak boleh nerima duit dari orang tua lu. Iya, Lu betul, nabung, ya duit jajan nggak apa-apa. Tapi nabung, jangan minta buat tugas besar ini. Terus kalau bisa lu cari duit yang lain lah. Dan harus nge-manage semuanya kan. Ya, gue ngerasa sih dulu juga seperti itu kayak gitu. Makanya pas gue baca ya mungkin gue kayak dididik sama Renal Kasali dulu ya. Terus ngomong-ngomong tentang nabung menabung atau ngumpulin duit, nah lo kan berkali-kali nih solo traveling, itu lo ceritain dong gimana caranya lo bisa dapetin duit dan lo akhirnya solo traveling itu gimana? Ngutang atau nabung atau gimana? Atau lo tajir? Fun fact, defend abis-abisan Reja. Iya. Defend abis-abisan sumpah. Apa? Defend gitu. Oh iya. Jago banget defendnya. Hemat. Kalau gue sih duit emang pas-pasan lah, cukup. Tapi dari SMA tuh sebenarnya gue kalau mau beli sesuatu emang nggak bisa dari 100% orang tua. Jadi kalau beli HP gue juga harus ambil peran di situ. Persenannya. Ya kayak 60% atau 50%. Pas traveling sih ya gue kan kalau dari dulu sih ya nabung tuh minimal kalau bisa 40% dari total gajian orang tua. Maksudnya orang tua ngasih gue duit jajan ya minimal 40%. 40%. Ya syukur-syukur 40 atau 45 atau 50 bagus, tapi emang segitu. Kayak gitu. Terus kalau ya sempet sih awal-awal tuh yang ke Singapura itu gue dibayarin masalah hostel 500.000 ada itu 2 malam. Tapi waktu ke Hong Kong gue bener-bener sendiri. Orang tua sih bayarin cuman tiket ferry waktu itu dari Macau ke Hong Kong sebesar 300.000. Cuman ya udah gue kayak dilepas. Cuman abis itu ya udah duit gue nol atau enggak tinggal 200.000. Cuman ya nggak apa-apa lah, berjuang lagi setelah itu. Kalau enggak ya dagang. Gue sempet ngajar juga kok buat sini jadi guru kimia kan dulu. Kapan? SMA? Waktu kuliah, waktu udah mulai kuliah, gue ngajar private. Ya Sama dapet Deddy duit. Gemes. Gak, anak SMA, cowok-cowok, kalau cewek nggak mau. Oh gitu. Iya. bukan mahramnya. Laku terjadi. Oke. Gitu. Jadi overall pertama nabung minimal 40%, terus bisnis nyari proyek-proyekan lah. Sama yang ketiga dulu gua ngajar. Oke. Iya. Ya kalau misalnya mungkin kalau misalnya ya lu keluar negeri mulu dengan apa namanya ibaratnya tuh donasi orang tua lu ya menurut gua ya
ya biasa, walaupun itu nggak salah maksudnya biasa kan. Nah makanya yang gue tertarik tuh itu lu juga nge-manage duit lu tuh anjir bisa loh, gila. Ngomong-ngomong tadi kan lo sempat mention tentang hostel nih. Nah kalau lo solo traveling, lo punya preferensi emang lebih tertarik sama hostel atau gimana tuh? Tergantung negaranya apa gimana? Selama gua solo traveling sih gua selalu di hostel. Oh gitu, kenapa? Ya pertama duit murah. Okay. Terus enaknya bisa ketemu sama teman-teman lain. Yang, Kan kalau hostel kan sekamar bisa 6 bed gitu ya. Biasanya kasurnya atas bawah. Nah, bisa ngobrol, bisa punya kenalan teman-teman yang lain kayak gitu. Terus gue pikir juga buat gue yang masih muda dan belum punya istri ya. Ya oke-oke aja, fine-fine aja nggak apa-apa. Aman Awkward juga nggak sih? Enggak, Awal-awal? malah mereka tuh juga butuh temen juga gitu. Oh gitu. Oh iya, Jadinya ya bener-bener. sama-sama lah nyari temen. Bisa juga kita jalan bareng. Waktu itu gue di Hong Kong itu jalan bareng sama orang Kanada. Ya jadi enak. Seru banget ya. Sampai sekarang juga masih Kontak-kontakan. lumayan kontak-kontakan lah. Kayak gitu. Karena kayak mikirnya ini enggak sih, misalnya pasti kan orang-orang kita mungkin aja mikir anjir kalau gue sapa nih bule atau gue sapa nih orang luar negeri, mereka sombong nggak ya atau enggak mereka ngacangin kita nggak ya, agak-agak ngeri gitu nggak sih? Enggak Tapi sih. nggak taunya ramah-ramah aja ya? Betul, ramah-ramah aja kok. Karena gue yakin sih orang-orang di hostel juga mayoritas tuh orang-orang yang asik kayak gitu. Dan mereka juga nyari teman gitu. Jadi ya jangan malu-malu untuk nyamperin dan say hi kayak gitu. Oke. Yang penting pakai bahasa Inggris ya. Iya. Jangan pakai bahasa tubuh, bisa juga sih ya. Pakai Jawa juga bisa. Bingung gue kalau kenalan sama bule gimana ya? Gimana aja ngomongnya pertama kali sama juga? Hai bro, Gue belum pernah. Gue tuh belum pernah keluar negeri. Nah, makanya. cobain deh, cobain. Ya Allah sedih banget gue. Cobain, Ya udah, cobain. tinggal nyapa aja, tanya lu dari mana, terus lu di sini dari mana aja, udah kemana aja, berapa lama, sebelumnya dari mana, udah simpel aja kayak gitu. Nah, ya tadi kan lu bilang lu udah pernah ke 10 negara yang sendiri ya? Ya sekitar Total, segitulah, sekitar gue segitu. juga belum terlalu tahu. Nah, hafal nggak sih lu mana aja, Ja? Ya. Penasaran gue. Kalau Pertama- bisa urut. Pertama Singapura 2014, Oke. terus 2014 juga Hong Kong Macau, terus 2016 Januari itu gua ke Eropa tuh. Waktu itu pertama transit di Malaysia, terus gua ke transit di Istanbul Turki, terus gua ke landing di Paris, terus gua ke Brussels Belgia, Amsterdam Belanda, terus gua ke Berlin Itu Jerman. tur nggak? Lo ikut tur? Enggak, sendiri. Sendiri semua? Sendiri. Terus abis dari Berlin gua ke Munich dulu bentar. Ke Munich, terus ke Zurich, itu Swiss. Zurich gua ke Milan. Milan ke Pisa ke Roma. Berarti 9 apa 10 gua lupa. Terus dari situ gua ke Turki kan. Turki, abis ke Turki baru ke Jakarta. Terus abis dari situ gua tahun 2018 ke Australia, ke Melbourne, sama kemarin 2019 akhir gua ke Jepang sih. Itu yang sendiri. Sendiri Ya. gila ya. Gila, Banyak gila, banget gila. gua. Ya. Naik pesawat aja baru 5 kali gua kayaknya, Ja. Ngomong-ngomong tentang ke berbagai negara itu, negara apa sih yang paling lo suka? Mungkin 3 negara yang paling the best deh menurut lo. Oke. Ini 3 negara the best Menurut lo yang udah Versi pernah lo. I've ever been ya. Iya. Maksudnya bukan gue sendiri. Iya. Yang menurut Itu lu aja sendiri. Iya. yang sendiri. Ya, yang menurut Reza Fauzan Permadi apa? Iya, enggak maksudnya waktu itu kayak menurut gua nih the bestnya tuh London menurut gua ya. Oh, iya. Tapi itu kan gua waktu itu sama ayah apa-apa. gua. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi pertama sih sebenarnya ke Mekah Madinah sih waktu itu. Masya Allah. Anjay. Karena Takbir. itu pertama kali gue keluar negeri ke situ. Oh, Terus oke. kayak ya emang haru, terus ya doa sih kalau Feel-nya bisa. ya. Ya kayak gitulah. Kalau bisa kesana lagi kan tiap Amin. tahun. Amin. Terus yang kedua London, Inggris. Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena gue suka Arsenal sih. Itu based on London. Oke. Dan di sana emang keren lah. Klasik gitu gak sih? Klasik. Terus kalau menurut gua transportationnya juga oke. Terus di sana rumah ibadah buat yang sholat tuh banyak juga. Oke. Dan dia tuh makannya itu banyak nasi juga karena ada Oh, ya gitu. Arab-Arab gitu ya. Jadi kayak chicken biryani tuh di mana-mana ada. Ramah gitu. Jadi muslim nasi. lah gitu ya. Iya, kalau menurut gua sih di sana ya. Iya.
Terus yang ketiga sih Paris sih, itu emang the most romantic Apa city in the world. Paris? Menurut gua kayak I want to stand in Eiffel Tower with my wife gitu kan. Tapi lo sendiri pas itu. Lu sendiri. Ya nanti next time ya, next time. harus. Parah. Kayak Itu gitu. harus. Oke. Apa namanya? Salah satu list gue buat honeymoon tuh. Oh, oke. Amin ya Tangkan. Allah. Amin ya. Amin. Tanya dong sama siapa aja? Oh, siapa? Sama siapa? Sama siapa, Wop? Sun, kita lihat. Oke. Oke. Berarti satu Mekah, kedua London. London, Ketiga Paris. Paris. Sebenarnya ya banyak sih, kayak 4 itu gue suka Amsterdam juga karena dia city-nya walkable banget, jadi jalan kaki enak, terus naik sepeda juga ramah kan, terus dia kan transportasinya mayority tram ya, dan di tengah jalan, jadi lu nggak Seru butuh, banget ya. iya nggak text time lah buat turun ke bawah naik ke atas, jadi di jalan tuh udah enak gitu. Lu ke tramnya. ini nggak ya museum-museum Belanda aja? Enggak, Iya. kalau museum Belanda enggak. Waktu solo traveling gua nggak suka museum sih, Waf. Oh iya. Jadinya gua lebih suka yang gedung-gedung kayak gitu-gitu. Ini dong gue kepo, lo ada pengalaman gak terlupakan gak, misalnya gila. yang kocak kek atau Pemikiran kita lu. Aku juga mau nanya itu Emang tadinya. ya? Ih. Enggak. Tidak. Ya gimana? Mungkin kocak atau enggak yang kayak malu-maluin atau gimana? Enggak sih, gua Berkesan ceritain banget ya. aja. Berkesan Yang banget. rada serem aja ya. Apa tuh? Itu menurut gua ada berapa ya? 3, tapi ya yang paling penting 1 sih. Jadi waktu gua di Berlin, Berlin itu kalau di sini kan transportasinya misalnya lu naik MRT ya, lu ngetap gitu kan, Iya. terus lu ngetap baru lu bisa nungguin MRT-nya, keretanya. Betul. Tapi kalau di Berlin tuh nggak ada tap-tapan, Jadi jadi gimana sistemnya cuman kertas aja. Oh ya, Kayak tahu, gitu. kebayang. Nah, jadi kalau gua tuh ke Berlin itu beli yang one day pass. Tapi buat one day pass ini harus di stempel dulu tanggalnya. Jadi keluar kertas gitu, dia bentuknya cuma kertas, terus kita stempel, cek di mesin. Misalnya itu tanggalnya tanggal sekarang 25, misalnya 25 Juli. Dan ternyata nggak harus di stempel lagi. Jadi cukup satu itu aja. Oke. Waktu itu karena gua nggak tahu, setiap gua naik gua stempel terus. Jadi tanggalnya tuh nggak kelihatan, meskipun itu masih tanggal 25 Juli ya, misalnya dalam 1 hari. Ya udah, terus waktu itu gua naik kereta, nomor nyantai, tiba-tiba ada kayak polisi gitu kali ya, cuman pakai baju preman, minta-mintain kertas. Ya gua pikir ya santai lah, gua juga naik beli tiket gitu, one day pass yang sehari full. Terus dimintain, terus dia kayak ngelihat ini apa maksudnya kayak gitu. Terus kayak ya ini tiket saya gitu, ini one day pass. Terus ya udah dia kayak nggak mau gitu kan, dia minta paspor gua. Oke. Cuman gua nggak mau ngasih, Iyalah, gua kasihnya anjir, dia ngeri. minta ya udah ID card gitu. Itu dalam kereta tuh, dan dia rame segerombolan. Semua orang ngeliatin lo. Ya gerombolannya juga meriksa yang lain sih, cuman ada yang ngeliatin gua juga. Gua takut banget ya, dia kayak preman gitu soalnya. Preman Terus- bule lah gitu. Iya, terus kayak preman orang Tanah Abang kayak masih biasa ya? gimana ya, orang Albania gitu-gitu, Iya. yang serem Eropa Timur gitulah. Terus ya udah dijek-jekin, gue debat sama dia. Nah ada satu orang yang nggak ada, terus disuruh ikut sama dia, kan gue udah takut tuh. Akhirnya yang ngecek gue bilang ke bosnya, nih gimana nih kayak gini. Terus gue jelasin aja, gue di sini baru sehari dan gue nggak ngerti kalau kayak gitu. Tapi ini beneran hari ini kayak gitu. Terus ya udah alhamdulillah sih dilepasin. Tapi tanggalnya udah bener-bener nggak kelihatan atau kayak Enggak samar-samar? kelihatan. Soalnya gue udah 6 kali kayaknya naik. Jadi cuman ya udah jadi tumpuk-tumpuk gitu. Jadi tuh harusnya sekali naik nih, misalnya dari pagi nih naik stempel, baru stempel lagi malam gitu harusnya. Nggak usah, udah Sekali sekali doang. aja. Iya. Jadi kalau misalnya mana karcis lu gitu. Ini gue one day pass tanggal 25 Juli. Ya udah cukup kayak gitu aja. Gitu. Kayak gitu. Yang kedua mungkin malam-malam gue nyasar di Milan waktu itu jam setengah 12 malam. Gue Buset udah dah, takut tuh. Nyasarnya di Milan jauh banget ya Allah. Nyasarnya jauh banget terus. Nyasarnya di Milan dong. Terus jadi ya itu gue mungkin kayaknya sih pertama kalinya gue nyasar ya, dan untuk terakhir kalinya juga. Jadi waktu itu emang malam gue nge-challenge diri gue, coba gue nyampe di kota yang lain gitu malam-malam gitu, pengen Lo pakai nyobain aja. maps kan? Gue tuh waktu traveling tuh gue nggak pernah beli paket data, Oh gitu. jadi offline. Ih, gila. Tapi Terus lo pakai kayak maps? ya biasanya gitu, Anjay, tapi turis banget lu. ya gue udah persiapin lah semuanya dari rumah. Tapi emang ada offline maps yang nggak akurat kayak gitu.
Waktu di Milan gue nyampe, gue naik dari stasiun metro, gue naik ke atas kan, terus gue nggak tahu nih dari Google Maps sama dari hostelnya tuh bilangnya lu naik bis, misalnya naik bis Metro Mini 69 gitu, tapi ke arah mana gue juga nggak tahu kayak gitu. Terus gue nanya orang, ini yang ke hostel ini arah sana apa arah sana gitu. Terus katanya bener kok nunggunya di sini ke arah sana. Terus ya udah gue ikutin, ternyata di bisnya itu nggak ada Orang. ada orang, tapi maksudnya nggak ada keterangan ini stop apa gitu. Oh, iya. Nah gue juga takut kan, Ngeri. dan dia cuma ngomong kan, ngomongnya juga nggak jelas, dan itu Bahasa Itali malam-malam. lagi ngomongnya. Bahasa Itali, bener. Bahasa Itali gimana sih? Gak tahu. Omelette. Bira. Terus ya udah pas itu akhirnya orangnya bilang lu turun di sini aja katanya gitu kan, yang gue tanyain tadi dari awal. Terus pas gue keliling-keliling kok kayaknya salah. Ya udah gue tanya orang, katanya ini salah, bukan ke sini, harusnya lu ke arah yang sono. Gue Udah. Terus ya udah, itu kan udah malam ya, kayaknya 1:30. Terus gue nanya orang bilang itu tuh naik bis itu kayaknya bis terakhir. Gue geret koper tuh, lari-lari tuh. Set, bisa jalan kan? Anjir. Ya udah, mana haltenya kan kayak di tengah jalan gitu ya, dan terbuka. Terus ya udah gue kayak nungguin sekitar setengah jam lah. Alhamdulillahnya ada wifi kan. Terus buat ke hostel gue jalan sekitar 30-40 menit, gue lupa. 3 lumayan kiloan. banget. Terus gue chat kakak gue, ini gimana ya? Terus ya, lu tunggu sampai pagi aja katanya gitu kan. Wah itu masih jam 12:30. Terus cuman ya udah gue, ya ujung-ujungnya sih minta yang di atas lagi sih. Wih, bener-bener. Terus alhamdulillah bisnya abis itu datang. Nah sekarang kan lu udah kerja nih Ja, pasti kan ya kemasukannya lebih banyak lah dibanding dulu zaman pas masih jadi pelajar mahasiswa. Berarti lu next kira-kira nih dengan uang lu yang sekarang ini lu bakal mau kemana aja? Lu ada tujuan-tujuan lain nggak negara-negara selanjutnya? Justru karena gue udah kerja ya, jadi mikirnya udah Yang lebih lain. jauh lagi. Oke. Kayak gitu. Jadi sih sebenarnya gue pengen nih terus-terusan traveling, tapi kan gue juga realistis ya, gue butuh uang buat menata hidup gue yang lebih baik. Jadinya kayaknya gue harus dikurangin. Sebenarnya menurut gue kepo banget sih. Apa sih yang harus disiapin nih? Misalnya gue pertama kali, gue pengen solo traveling, tapi gue bingung nih. Gue bingung gimana caranya, gue harus siapin apa aja. Yang penting duit lah ya. Tapi selain itu menurut lo apa yang terpenting? Dan ya biar solo travel lo tuh lancar, aman, dan bisa balik lagi dengan sehat walafiat. Gimana tuh? Ya kalau menurut gue sebelum traveling emang ibaratnya harus brainstorming dulu lah sama diri sendiri. Yang paling penting kan pertama Asik, brainstorming tujuan sama diri sih, sendiri. tujuan. Oke, Yang goals. kedua uang. Oke. Nah dari situ kita breakdown ya. Kalau gue bikinnya pertama pre terus pas present sama Post. pesnya udah nggak ada sih. Jadi pre-nya ini kayak nyiapin dokumennya, Oke. persyaratannya. Apa in aja case. tuh? Kalau ke Eropa kan harus punya visa. Visa. Nah visa kan ada breakdown lagi tuh. Iya. Yang pertama lo harus rekening 3 bulan, terus harus asuransi. Iya. Lo harus pakai asuransi. Oh gitu. Oh harus asuransi. Harus. Dalam syarat visanya harus asuransi. Oke. Terus lo harus nyiapin surat keterangan kerja ataupun surat keterangan mahasiswa waktu itu. Terus ya formulirnya lah, kayak gitu, fotokopi paspor, dan lu harus bikin schedule dulu sama agensi yang ngurusin visanya, Oke. kayak gitu. Itu pas pre-nya ya. Nah paling penting juga pas present nih. Present di sini maksudnya lu nyiapin pas lu di sana lu mau ngapain aja. Itinerary-nya ya. Betul. Ya banyak sih sebenarnya pilihannya. Kayak waktu gua ke Eropa, gue pengen banget nih ke Wina, Austria. Gue juga pengen ke Praha gitu. Gue pengen lihat jembatan Charles. Gimana Tapi Praha? Bagus banget. gue belum pernah. Oh belum pernah kayak. Nah waktu itu gue breakdown lah. Gue tulis kalau gue nih ya, gue tulis kan negara mana aja yang pengen gue kunjungin. Terus mengecil ke kotanya. Terus ya udah dari situ gue buka Google Maps. Jadi gue pengen nih perjalanan gue efisien. Jadi misalnya gue udah ke kiri, ya udah ke kiri terus. Kalau ke kanan terus. Jangan gue ke kiri terus ntar ke kanan. Semaunya tapi lo nggak ngelihat maps gitu ya. Betul. Ya efisiensi juga kan. Lu searching nggak aja? Makin cost apa? Kalau misalnya lu misalnya mau ke kota mana nih, lu searching nggak kayak gue mau ke Praha nih, Praha tuh apa aja sih? Kayak Betul. gitu. Searching lah. The most beautiful places misalnya in Jakarta. Kalau nggak in Kebayoran kan.
Kebayang. Berarti lo nyarinya sampai sedetail transportnya yang cocok apa ya? Betul. Bisnya nomor berapa ya? Sampai kayak gitu ya? Betul. Ya pertama kan tentuin kotanya dulu kan, terus kita tentuin rutenya nih. Kayak waktu itu gua bingung ke Zurich apa ke Wina gitu. Terus ya kayaknya kalau ke Wina Austria itu lebih jauh deh, terus costnya lebih tinggi. Ya udah ke Zurich. Terus pertama misalnya dari Paris ke Brussels ke Amsterdam naik apa aja, itu lihat aja di situs internet ada namanya goeuro.com sama Rome to Rio. Itu lu search aja lu mau kemana ntar ada pilihannya, ada flight, ada train, ada bis, jadi kelihatan. Tuh. Terus ya udah tentuin harinya, misalnya lu pengen berapa lama di Paris gitu, 3 hari. Kalau menurut gue jangan kayak gitu, tapi lu lihat dulu di Paris ada apa aja nih. Nah lu bisa tentuin di situ berapa hari. Jangan cuman langsung gue pengen di Swiss misalnya sehari. Ya kalau misalnya ternyata di Swiss bagus sehari tapi lu persiapannya cuman sehari ya kurang kan, jadinya nggak maksimal. Jadi emang menurut gue ya preparation tuh is one of the best thing that you have to prepare kayak gitu. Sebagai solo traveler yang duitnya Pas-pasan. gak banyak, pas-pasan. Kalau lu sultan ya banyak duit ya udah bodo amat. Merem aja ya, tinggal merem. Iya, kalau perlu one way ticket aja, maksudnya Oh iya, ya oh iya. baliknya ntar kayak gitu. Tapi kalau buat gua ya harus dipersiapin dengan matang. Ya, kan setelah lu sekian banyak jalan pasti lu banyak banget dapetin kenangan-kenangan yang wah gila gue nggak mikir nih bakal kayak gini gitu loh. Ada nggak sih kayak setelah lu slow traveling nih kayak yang ngerubah hidup lu, pandangan hidup lu, perspektif hidup lu gitu loh ketika lu slow traveling ke kehidupan sehari-hari lu, jadi lu lebih terbiasa apakah gitu atau gimana? Gimana ya? Kalau gua kan juga beberapa kali baca buku ya tentang development, self development. Gua ngerasa ya traveling itu sebagai implementasi dari pelajaran-pelajaran dari buku-buku tersebut. Kayak gue tuh ngerasa gue solo traveling ini gue bener-bener ngedesain apa sih yang pengen gue tuju, gimana sih cara gue nujunya itu, terus apa aja sih yang harus gue persiapin. Ya misalnya gue pengen ke Paris, ya udah gue pengen ke Paris gitu, berapa lama gue tentuin dulu. Terus gue di Paris bakal keluar uang berapa banyak gitu, caranya gimana, ya udah gue cari dulu hostelnya berapa. Terus kan gue juga milih hostel yang terbaik tuh. Terus dari tempat misalnya dari Museum Mona Lisa itu ke Eiffel Tower caranya gimana, gue bener-bener ngedesain dan sampai sedetail itu. Dan gue ngerasa di situ gue berguna banget gitu buat hidup juga. Jadi gue harus tahu tujuan hidup apa, terus caranya gimana, cara mendesainnya itu gimana, cara lu mencapai itu tuh gimana kan. Betul. Gila kayak gitu. Ibarat kalau kita ikut orang tua kan mungkin kita tinggal terima enak Betul, ya. betul. Kayak koper, kayak kita mau kesini makan nih gitu. Gila. Tapi kan lo udah merencanakan nih ya biasanya. Lo pernah nggak ternyata lo nyiapin nggak sesuai rencana, atau misalnya duit lo segini nih, range budgetnya maksimal segini, nggak taunya lebih, tuh lo pernah nggak kayak gitu? Kalau budget sih nggak pernah. Aman-aman tapi aja kalau itinerary misalnya, gue hari ini harus ke 4 tempat, tapi ternyata nggak keburu, ya udah cuman ke 3, kayak gitu aja sih paling. Jadinya ya emang harus on schedule, bener-bener on schedule. Itu karena gue emang pengennya kayak gitu ya, tapi beda. Betul. Mungkin banyak juga orang yang kayak ya udah gue ke Paris, ya udah bodo amat. Waktu gue 3 hari gue tinggal explore, ya udah nggak apa-apa, nggak salah kalau kayak gitu. Tapi ya kalau duit banyak kan emang nggak salah. Kalau gue kan emang harus strict kayak gitu. Duit banyak nggak pernah salah orang, duit banyak nggak ada yang salah orang duit banyak. Kayak gue misalnya nih udah ngerencanain, gue sebelumnya kan udah tahu nih, misalnya tiket di Paris naik metro untuk 10 tiket 14 euro gitu. Kalau beli eceran 1,8 euro. Ya udah ini tinggal 10, ya gue harus pakai bener-bener. Saat gue misalnya harus ke tempat A dan harus naik metro dan gue rasa dekat gitu cuma 1 kilo, ya udah gue tahan lah, tiketnya gue save, jadi gue jalan kaki aja kayak gitu. Itu biar budgetnya nggak kelebihan. Berarti lu belajar mendesain kehidupan lu lah. Iya, itu harus gokil. Gokil, mantap. Nah tadi kan lo sempat ngobrolin tentang budgeting ya, tentang efisiensi budget. Nah soal makan nih, kan kalau di luar negeri mahal, gimana tuh lo biasanya? Nah sebenarnya harus dianalisa lagi. Kayak misalnya breakfast nih,
lu lebih mending mana? Milih hostel yang nyediain breakfast yang lebih mahal gitu kan dibandingin yang nggak nyediain breakfast. Apa lu mau makan pagi sendiri gitu ya, tinggal dibandingin aja kan. Tapi kalau dari makan itu gue emang selalu fast food aja. Oke. Macem ya lu tau lah yang fried chicken itu. Tapi kan kalau di luar negeri juga lumayan harganya kan. Lumayan kalau di Eropa tuh satu meal biasa 7 sampai 9. Iya. Jadi satu paket tuh euro, jadi sekitar berapa? 150-an lah. Ya kan. Kalau kurs 515.000. Maksudnya pasti aman juga lah ya, ayam gitu. Ya sebenarnya kita nggak tahu sih halal apa haram, cuman ya udah Ya gimana udahlah lagi. Dan gue Enak juga juga. bukan yang kuliner gitu kan. Jadi ya Oh iya. apa-apalah. Lo pernah bawa ini gak sih, kalau orang-orang kan ada yang bawa mie, ada yang bawa rendang, ada yang gitu-gitu, lo pernah gak bawa kayak Kalau gitu? gua enggak sih. Kalau Nggak semenghemat solo itu ya? traveling enggak. Tapi pernah waktu itu di bawain roti sama mama gitu. Jadi ya udah makan aja lumayan buat breakfast sehari. Bener. Baik sekali aja mamanya. Oh iya dong, harus kalau orang tua itu. Bener. Pintu rezeki. Asik. Nah, kalau di supermarket gitu kan banyak juga nih. Kalau gue nonton orang traveling, mereka biar menghemat, misalnya beli di supermarket aja biar lebih murah. Lo kayak gitu juga nggak? Kalau gua enggak kayak gitu. Oh berarti lo budget untuk makan lumayan ya? Jatuhnya? Lumayan. Ya kan? Kayak gitu. Oke. Gila. Tapi yang paling penting nih, salah satu yang paling penting buat makan dan minum ya, sediain tumbler. Soalnya kadang-kadang kan di hostel ada yang free refill tuh. Karena kalau aqua aja bisa lumayan ya kan? Kan aqua air mineral ya lumayan. Ya 1 euro 2 euro kan nendang juga. Iya, Apalagi kalau pipis juga ada yang ditarifin. Oh iya Oh bener. iya. Iya. Berapa 1 Tapi euro? di Indonesia kan juga Ada yang 1 ditarifin. euro, setengah euro, Buset kencing doang 20.000. 50 sen. Iya, Ya kayak gitu. Kencing Kalau nggak air di salah, botol. emang di Swiss kan juga itu salah satu expensive city ya. Itu kencing gua kalau nggak salah, gua lupa sih. Ada sih catatannya, tapi kayaknya 1,5 atau 2 euro, 2 Swiss franc. Berapa tuh? Ya jadi sekitar 30 sampai 35.000. Gila sih. Mending lu siapin 35.000. botol aja. Makan Atau aja. Itu, tau gak lu sih yang buat kencing rumah sakit pipet lu bawa aja. Ya makanya tahan-tahan sebelum pergi kencing Ya. dulu. Jalan-jalan pulangnya kencing batu ya. Gimana? Bener. Terus Gila sih. ini Ini cewek kamu mau nanya. iya, gue pengen nanya deh. Ini agak beda sih pertanyaan sama yang sebelumnya. Tapi gue kepo. Kalau lo kan cowok ya. Kalau cewek solo traveling menurut lo gimana, aman gak tuh? Nah, ini negara yang gue kunjungin kan, gue juga mayority modern ini, bukan modern, negara maju. Kalau menurut gue sih aman-aman aja, asal emang jangan keluar malam, maksudnya di atas jam 9, jam 10 kayaknya lebih Agak baik serem enggak. Soalnya waktu gue di Milan tuh jam 8 kalau nggak salah, gue makan di McD, ada orang mabok, terus ya kayak serem aja, karena gue kan lebih sering pas winter juga ya, jadinya jam 5 tuh udah turun lah mataharinya, jadi aman-aman aja, santai. Kalau di hostel kan rame-rame, serem nggak kalau cewek solo traveling? Tapi di hostel kan ibaratnya kita nggak kenal nih sama orang-orang itu. Menurut lo gimana? Aman kok. Aman-aman aja ya? Banyak, malah ya menurut pengalaman gua kayaknya 50% lah cewek sama cowok sama aja banyaknya. Jadi bener-bener aman deh, jangan takut. Jangan gitu. takut guys. Betul. Aman. Karena cewek-cewek kan juga gue yakin strong juga kan, Iya. dan pengen nge-explore. Cuman kadang kayaknya nggak tahu keadaannya gimana. Tapi di pengalaman gua, negara gua aman semuanya. Ya, mungkin Negara lo punya negara aja. Maksudnya negara yang pernah gua kunjungin. Oh, iya. Kalau di hostel, tapi mungkin ya ceweknya tahu diri ya jangan pakai daster lah gitu ya. Iya. Nggak pakai daster terus nggak pakai BH juga kan ya kan Tapi itu mungkin orang-orang gitu gak sih? Apa? Ya Ya kalau Tank topan. gue pernah di Berlin nih, itu ceweknya tank top sama celana pendek oh gitu iya, lah. mungkin emang Cuman ya udah. Iya. Maksudnya ya Berarti tergantung otak orang lu- masing-masing budaya sih. mereka. otak Tergantung orang laki-lakinya yang mesti masing-masing. dikontrol ya. Ya nggak tahu deh, iya, gue nggak mau benar. komen deh masalah itu. Nah, ya dari sekian banyak cerita lu kan, pengalaman lu soal traveling kan udah lumayan kan, udah ke 10 negara. Nah, pesan-pesan lu nih buat orang yang solo traveling, karena gue juga suatu saat sih gue pengen sih kalau dengar cerita lu tadi. Apa tuh, Ja? Pesan-pesannya aja. Pertama yang paling penting sih persiapannya sih harus dimatengin. Yang dari gue bilang tadi ya, negara mana aja yang mau dikunjungin, tempatnya apa aja, caranya gimana. Jadi harus bener-bener tahu. Kalau buat orang yang emang strict ya. Iya. Terus yang kedua masalah uang, jangan lupa nabung. Benar. Karena itu ya
sorry tapi emang duit itu penting banget nih dalam hal ini nih. Nggak ada duit Jangan gimana sampai- ceritanya ya? Betul. Berangkat lu nggak makan di sono kan? Jadi bungsu lapar. Pulang-pulang Yo, jadi. kasian banget dong. Bener. Terus yang ketiga jangan lupa masalah duit juga nih ya. Ya biar duitnya banyak nambah kalau bisa kasih ke orang Sedekah. lain. Ya Sedekah. gue percaya sih karena gue ngalamin banget itu sebulanan gue ke Eropa tuh duit gue belum kekumpul nih sesuai budget, tapi gue inget waktu itu temen gue lagi sharing masalah itu, terus ini gue lakuin ya alhamdulillah jadinya tercapai gitu. Ya berarti sedekah ya. Justru lagi kosong, sedekah tuh. Ya Gila. tapi Mantap, harus usaha ilmu juga sedekah. kali. Iya, Itu kan Sedekah, ibarat sedekah. pelicin aja pelicin. Iya. Benar. Sedekah nggak kerja, wow. Terus sama orang tua juga hubungannya harus dibaikin. Biar ngalir ya. Iya, tapi ini dalam konteks duit ya, duit. Terus sama ini sih, kalau punya pacar, ya jangan yang ribet-ribet lah, kayak gitu. Ini kalau konteksnya lu mau berdua travelingnya. Enggak, sendiri. maksudnya sendiri. Karena kan kalau lu pacaran kan, Oh iya. Kalau benar. protektif Oh iya bener juga susah ya. ya kan? iya, ntar kalau kemana-mana ntar ditanya-tanyain ya kan. Sama kalau misalnya kita pacaran nih, sebelum traveling kan mau menghemat, tapi Iya. pacarnya ternyata Nggak pengen, ngertiin. pengennya makannya yang lumayan mahal. Iya, ya untungnya pacar gue sih alhamdulillah. Gue bilang gue budget hari ini kan gue budgetin tuh sehari makan. Iya. Gue budget makan malam ini cuma 10.000, lu mau gak makan sama gua gitu. Pacar lu mau? Ya udah mau. Wah, kan Ih, ya. mantap. Ya, alhamdulillah sih kayak gitu. Jadi Alhamdulillah. sportif. Mantap kayak pacarnya gitu Reja. sih. Mantap pacarnya Reja. Luar biasa. Mantap, kamu mantap, keren loh kamu loh. Sama yang paling penting berani aja, berani. Coba dulu. Coba dulu, dulu. udah jalan aja. Kalau emang lu nggak punya duit banyak, ya udah yang penting misalnya kayak ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, udah jalan aja. Gue yakin nggak bakal ada apa-apa kok kayak gitu. Asal persiapannya matang, Oke. kayak gitu. Oke deh. Udah, thank you so much Ja udah mau mampir ke sini, udah mau bagi-bagi insight, bagi pelajaran dan Bagi pengalaman lo pengalaman. ya. Semoga usaha-usaha lo lancar terus. Oh iya, lu udah usahakan. Oh iya. Oh iya. Promoin dong usaha lu. Boleh, Nih nih, nanti sekalian yang nonton promosi. udah 12 juta orang ya. Oke, amin. 12 juta orang yang nonton. Silakan. Ya, gue kan juga usaha ya buat menggapai mimpi gue. Usaha gue kali ini juga buat menggapai mimpi gue ke US kan, ke New York. Asik. Itu sekarang gue lagi jualan baju piyama buat cewek-cewek, lucu-lucu, asik. Apa tuh namanya? Namanya fianza.idn. Oke, nanti gue tulis di description box ya. Iya, ya lebih baik sih sekalian beli gitu. Nah, Bikin hashtag ya, Piyama goes to New York. Yoi. Amin, amin, amin. cek aja dulu, siapa tahu suka kan. Siapa tahu kan. Oke deh. Ada lagi nggak usaha yang lain? Udah itu dulu aja. Udah itu dulu. Banyak-banyak aja. Oke deh, terima kasih orang keempat udah mau dengerin kita. Thank you juga Reja. Ya itu Sebagai tadi. orang ketiga. Ya sebagai orang ketiga yang hadir hari ini. So sampai ketemu lagi. Bye. Makasih orang keempat. Thank you orang keempat. Bye.